7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bersama kita ikuti acara ini dengan biro-biro se-Indonesia. Ada Biro Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku. dan Papua. Suku Paskah adalah sukacita bagi seluruh dunia. Karena Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa seluruh manusia. Dia telah bangkit dan naik ke surga. Bersama kita rayakan kemenangan. Mari kita berdoa. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami segenap murid dan guru sekolah minggu KPSDI se-Indonesia bersatu hati memanggil namamu, menyerahkan acara ibadah Paskah dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Hadirlah dalam ibadah kami ya Tuhan, terimalah persembahan puji-pujian kami untukmu dan berbicara melalui firman Allah secara pribadi bagi kami semua. Berkati dan urapi kami untuk bertumbuh secara rohani, mengenal Engkau secara pribadi dan mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kami mengawali ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Halo, halo, hello, hello.
selalu beserta kita. Karena cintanya, Dia mati di salib untuk menebus dosa kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Nah, sekarang kita coba pelan-pelan ya teman-teman. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa-dosa kita telah dihapus oleh darah Yesus. Adik-adik masih ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, ia dikuasai oleh maut. Untuk itu, relakan hatimu dan undang Yesus dalam hatimu. Itulah dosamu, relakan hatimu. Bisa pada Tuhan, memahami firman-Nya. Sol, cobaku yang setia, lama menunggumu. Silakan
kita telah dihapus. Tentunya kita harus bahagia. Sebab apa? Sebab Yesus angkat dosaku. Yesus telah tebus dosaku. Kita sudah merasakan dan melihat bukti kasih Tuhan. Dia menderita di salib untuk menebus dosa kita. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Shalom, selamat Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu GPSDI se-Indonesia. Paskah, kenaikan Yesus, apa artinya? Paskah adalah memperingati peristiwa Yesus mati untuk menebus dosa orang percaya dan Ia bangkit lalu ke surga. Kapan peristiwa itu dan bagaimana kejadiannya? Oh, rupanya kamu belum mengerti ya. Baiklah, Kak Susan akan menjelaskannya peristiwa 2000 tahun yang lalu tentang kejadian Paskah yang luar biasa itu. Ya, tapi tunggu ya, berjanjilah akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja. Yesus berkeliling melakukan pekerjaan yang Tuhan kirimkan kepadanya untuk menyembuhkan orang dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang-orang Farisi dan Saduki mengira Yesus menjadi terlalu populer sehingga mereka menangkapnya di tengah malam. Oh tidak, apa yang mereka lakukan? Mereka banyak bertanya kepadanya. Apakah engkau anak Allah? Apakah kamu mengira setara dengan Allah? Yesus tidak mengatakan apa-apa, tetapi para pemimpin agama tidak peduli jika dia menjawab atau tidak. Mereka menuduhnya juga. Dia bersalah menghujat, 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 menghujat. Menghujat? Apa maksudnya itu? Menghujat adalah ketika seseorang mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang Tuhan. Orang-orang Farisi dan Saduki menuduh Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan. Menurut orang Farisi dan Saduki, di sana hanyalah ada satu cara seseorang bisa membayar untuk itu. Apa artinya masuk penjara? Tidak, tetapi kematian. Oh, tidak. Tidak masalah bagi orang-orang Farisi dan Saduki, meskipun bagaimana jika orang Farisi dan Saduki mengatakan Yesus bersalah,
mereka tidak diperbolehkan membunuh siapapun. Hanya pemimpin Romawi bisa melakukan itu, sehingga mereka membawanya ke gubernur Romawi, Pontius Pilatus. Tunggu, apa? Pontius sang pilot? Bukan pilot. Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi, dan ketika dia melihat Yesus dan para penuduhnya, dia sedikit bingung. Apakah mereka kesal? Apa yang sudah kamu lakukan yang telah membuat semua orang marah? Lagi, Yesus tidak mengatakan apa-apa. Jadi Pilatus menoleh ke para pemimpin agama dan berkata, Saya tidak melihat ada yang salah dengan orang ini. Menurut aturan kami, dia harus mati. Pilatus punya masalah. Yesus tidak pantas untuk mati. Tapi jika dia menjadi lebih populer, aku tidak ingin orang-orang Farisi dan Saduki mengeluh tentang aku kepada pemimpin Romawi lainnya. Jadi, apa yang dia lakukan? Dia berpikir hanya ada satu cara untuk mempertahankan pekerjaannya sebagai gubernur Romawi. Iya, apa yang akan kamu lakukan? Ambilkan aku air. Aku mencuci tangan untuk situasi ini, bukan salahku. Jadi Pilatus memerintahkan agar Yesus dibunuh di kayu salib. Karena menurut aturan kami, dia harus mati. Oh, itu sangat menyedihkan. Yesus tidak pantas untuk mati di salib. Tidak, dia tidak melakukannya. Tetapi dia tetap pergi ke kayu salib, dan saat dia sekarat, dia terus menunjukkan cinta dan belas kasihan dengan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Langit menjadi sangat gelap. Dan Yesus mengatakan, Sudah genap. Yesus mati. Kemudian tanah mulai berguncang. Dan tentara Romawi yang berdiri di dekatnya berkata, Orang ini pasti anak Allah. Tapi di mana para murid semua? Teman Yesus di mana? Ibunya ada bersama dia dan beberapa temannya. Yang lain mungkin tidak tahu harus berpikir apa. Bagaimana Yesus bisa jadi Mesias? Berkat bagi seluruh dunia jika dia bahkan tidak hidup. Yesus telah melakukan beberapa hal yang menakjubkan saat dia hidup. Seperti banyak mukjizat? Ya, benar. Diam dan tenanglah. Dan dia telah menunjukkan kepada semua orang bahwa Tuhan Bapanya sangat penyayang, baik, dan sangat berkuasa. Dan juga telah berjanji bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia akan memberi setiap orang rasa kerajaan itu melalui keajaiban-keajaiban itu. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu ketika seluruh dunia akan dijadikan baru lagi seperti yang dikehendaki Tuhan. Yesus berjanji suatu hari nanti di kerajaan Tuhan tidak akan ada lagi dosa, atau kesedihan, atau penyakit, atau kematian. Apa itu dosa? Dosa adalah ketika kita mengabaikan Tuhan dan menempuh jalan kita sendiri. Dosa adalah ketika kita bilang,
Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Aku melakukannya dengan caraku. Dan ingat, karena Tuhan itu baik dan dosa itu buruk, harga yang kita bayar untuk dosa kita itu adalah terpisah dari Tuhan. Oh, jadi di kerajaan Allah tidak akan ada dosa, tidak ada kesedihan atau penyakit. Kerajaan Allah tidak akan ada yang perlu ditakutkan, bahkan kematian. Tapi Yesus baru saja mati. Jadi sepertinya tidak ada janji yang menjadi kenyataan. Tapi bukan itu masalahnya sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? Maksudmu kamu melihat sesuatu yang lebih menakjubkan sedang terjadi yang tidak disadari oleh musuh Yesus. Ketika dia mati di kayu salib, Yesus menanggung semua dosa kita ke atas dirinya sendiri. Dia melakukannya. Kamu lihat, karena dosa kita menjauhkan kita dari Tuhan, maka tidak ada dosa dalam kerajaan Allah. Jadi, Yesus harus membereskan masalah dosa, dan dia melakukan itu dengan mati di kayu salib. Ya, dengan mati di kayu salib, Yesus membayar harga untuk dosa-dosa kita, milikku, milikmu, dan semua orang. Wow, Yesus benar-benar mengasihi kita. Tentu saja dia mengasihi kita. Tapi ada pertanyaan lain. Bagaimana dengan semua hal yang dia katakan tentang kerajaan? Saya masih tidak mengerti jika Yesus sudah mati. Bagaimana janji-janji itu bisa menjadi kenyataan? Itu pertanyaan yang sangat bagus dengan jawaban yang lebih bagus lagi. Karena dia tidak mati. Apakah kamu ingat ketika Yesus masih hidup? Katanya, Dalam 3 hari aku akan bangkit dari kematian. Yesus telah mati dan dikuburkan pada hari Jumat. Itu hari yang pertama. Sepanjang hari Sabtu, jenazahnya dibaringkan di kubur bersama para penjaga yang berjaga-jaga. Itu hari yang kedua. Minggu pagi di hari yang ketiga, datanglah seorang malaikat menggulingkan batu itu. Ketika para wanita tiba di sana, tergeletak kedua prajurit itu pingsan di tanah. Dan batu itu terguling. Jangan takut. Aku tahu kamu sedang mencari Yesus, tetapi Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang Dia katakan. Dia hidup selamanya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Dia menjelaskan kepada mereka mengapa dia harus mati. Dia memberitahu mereka kabar baik itu. Kematian tidak memiliki kuasa dalam kerajaan Allah. Dan kemudian ketika tiba saatnya dia akan pergi, dia berkata, Mulai sekarang, kamulah yang akan memberitahu orang lain tentang kerajaan Allah. Aku akan mengirim seorang penolong yang akan mengurapimu dengan Roh Kudus. Kamu akan melakukan hal-hal ajaib. Dan kemudian Yesus naik ke surga.
Nah, kita sudah mengerti makna Paskah yang sesungguhnya seperti ada tertulis dalam 1 Petrus 1, 18 dan 19 bahwa kita ditebus oleh darah Yesus. Coba perhatikan ini. Dahulu kita hidup di dalam kegelapan karena dosa membelenggu kita. Tetapi karena Yesus, dosa kita dihapus dengan darah yang mahal. Dan darah itu menyucikan hidup kita. Nah, sekarang katakan di sebelah kananmu, Yesus tebus dosaku. Yes! Katakan juga di sebelah kirimu, Yesus sucikan hidupku. Yes! Kebangkitannya dari antara orang mati adalah kemenangan kita. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, Kak Susan akan memberikan hadiah. Oh, Kak Som. Ya, kita tutup. Nah, kita buka lagi. Wow, hadiahnya banyak sekali. Telur-telur ini melambangkan ada kehidupan setelah kematian. Seperti yang sudah diumumkan oleh Ketua Biro, adik-adik yang sudah menghitung jumlah telur selama acara berlangsung, segera mengirimkan jawaban ke guru sekolah minggu. Siapa yang cepat dan tepat menjadi pemenang. 1 biro, 1 pemenang akan mendapatkan hadiah. Tuhan Yesus memberkati. Wow! Betapa luar biasanya karya penebusan Yesus. Dan kita beroleh karunia keselamatan dengan cuma-cuma. Mari kita pelihara keselamatan itu sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Paskah terselenggara atas kerjasama seluruh biro-biro. Yuk, kita simak sambutan. Shalom, puji Tuhan. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita muliakan selalu. Tuhan yang kita kasihi. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat merayakan Hari Paskah kepada Departemen Sekolah Minggu GPSDI. Tuhan memberkati generasi-generasi muda kita penuh dengan kelimpahan kemuliaan Tuhan, dipergunakan dengan dahsyat di kerajaan Allah. Kami ingin membaca 2 ayat di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu kita tidak ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Semangat terus, sekolah minggu, kami percaya GPSDI akan diberkati dengan anak muda-muda yang luar biasa, yang penuh dengan kemuliaan Roh Kudus. Amin. God bless you. Happy Easter. Amen. Shalom. Semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu GPSDI seluruh Indonesia yang saya kasihi. Melalui pengorbanannya, penderitaannya, kematian, dan kebangkitannya, maka dosa kita telah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita semua, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, semakin cinta, setia, taat, dan semangat terus dalam melayani di ladang Tuhan. Selamat Paskah 2024, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu GPSDI di seluruh Indonesia. Melalui pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dosa kita semua sudah ditebus dan dibayar lunas. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk tetap setia mencintai Tuhan Yesus dan tetap semangat melayani di ladangnya. Selamat Paskah 2024, Tuhan Yesus memberkati kita.
selalu mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekolah Minggu dari Biro BPD Bali Nusra mengucapkan Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan semua acara perayaan Paskah dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan urapilah hamba-Mu untuk menaikkan doa-doa berkat. Sekarang, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu, terimalah berkat jasmani, rohani, dan jiwani. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih, dan berkat melimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin.
kita sedang merayakan Paskah bersama. Kiranya pesan Paskah selalu kita ingat dan laksanakan. Sampai bertemu di acara departemen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.